wilayah Kabupaten Jember bagian selatan terdapat lempeng bumi sesar aktif Indo-Australia dan Pasifik yang seringkali mengalami subduksi. Akhir-akhir ini, subduksi bergerak dengan besaran sekitar 4-5 skala Richter. Pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 13 terjadi goncangan yang cukup hebat dan goncangan tersebut terasa sampai ke wilayah pusat kota Jember. Kami dari Kapten Kapitan Kemudian dari Unit Pendidikan Universitas Jember melaporkan ada kejadian bencana alam. Kepada Kapolres kami memohon bantuan. Termonitor dan saudara kami menuju ke kantor. Terima kasih. Siap saat tim unsur ganti. Berdasarkan laporan BMKG Juanda Jawa Timur menyebutkan bahwa goncangan tersebut berkekuatan 7,2 skala Richter. Iya, betul. Kami dari tim TRC BPBMK ini memohon untuk bantuan tenaga medis ganti. Intervensi masuk. Tim medis masuk. Ini di gedung ke sampai itu belum ada pertolongan dari tim medis, silakan ditindaklanjuti. Termonitor tim medis yang meluncur ke lokasi. Akibat dari gempa tersebut, banyak gedung-gedung pusat pemerintahan di Kabupaten Jember rusak dan ambruk, termasuk di wilayah Sivitas Akademika Universitas Jember di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat itu pula karyawan, mahasiswa, dan dosen yang melakukan aktivitasnya berbondong-bondong untuk lari menyelamatkan diri. Monitor IC. Iya, masuk. Izin melaporkan dari posko utama. Di sini di posko utama sudah terdapat jumlah korban itu 5 orang dengan rincian 2 wanita, 2 laki-laki, dan 1 orang laki-laki luka ringan dan sudah ditangani oleh tim medis dengan kerusakan gedung ringan. Ganti. Monitor silakan untuk tim TMC untuk kembali ke posko utama dan operasi akan saya tutup dan tetap safety untuk semuanya. Terima kasih. Pada hari Jumat 11 Desember 2020, anggota petugas pemadam kebakaran melakukan sosialisasi mengenai cara mencegah dan melindungi diri dari musibah kebakaran. Ada 3 poin materi yang disampaikan oleh anggota pemadam kebakaran. Yang pertama adalah definisi kebakaran, yang kedua adalah teori segitiga api, dan yang ketiga adalah bagaimana memadamkan api dengan cara tradisional dan cara modern. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, dan sukar untuk dikendalikan. Sedangkan api merupakan oksidasi terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi sehingga menghasilkan sebuah reaksi kimia. Nah, materi yang paling berkesan adalah teori segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran yang meliputi oksigen, panas, dan bahan bakar. Apabila terdapat ketiga elemen ini, maka terbentuklah sebuah nyala api, atau yang sering disebut dengan teori segitiga api. Yang terakhir adalah materi tentang bagaimana memadamkan api dengan cara tradisional dan cara modern. Untuk cara tradisional, memadamkan api dapat dilakukan dengan menggunakan kain basah. Pada praktek kali ini, anggota pemadam kebakaran menggunakan karung goni basah. Percobaan dilakukan dengan membuat nyala api pada sebuah tabung yang berisi air dan bensin. Cara memegang kain juga harus diperhatikan, yaitu dengan memposisikan lengan di balik kain goni untuk melindungi wajah dan tubuh bagian depan. Kemudian meletakkannya pada sumber api dan sedikit menekan bagian mulut tabung agar tidak terjadi backdraft. Untuk cara yang modern, praktek kali ini menggunakan apar. Pertama, tarik dan lepas pin pengunci tuas
dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang leher apar. Yang kedua, arahkan selang ke titik pusat api, lalu tekan tuas untuk mengeluarkan isi apar. Dan yang ketiga, sapukan secara merata sampai api padam.